Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridho dengan NIM 223020121215. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kira-kira apa saja ya yang mau kita amati hari ini? Tonton videonya sampai selesai. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan itu terdiri dari 3 struktur. Ada sel, jaringan, dan organ. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi jaringan meristem dan permanen. Jaringan meristem itu sel-selnya aktif membelah dan terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Seperti di gambar ini ya. Selanjutnya jaringan permanen. Jaringan ini tidak membelah dan berdiferensiasi menjadi epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan berkas pembuluh. Jaringan epidermis terletak paling luar, membentuk rambut akar, menyereksikan kutikula, dan membentuk bulu dan duri. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada akar, batang, dan daun yang melaksanakan sebagian besar metabolisme tumbuhan. Kolenkim menyokong dan memperkuat organ. Sklerenkim memperkuat bagian tumbuhan. Sekarang mari bahas organ tumbuhan. Akar berfungsi sebagai alat penyerapan air, mineral, dan zat hara dari tanah. Akar memiliki beberapa bagian utama pada struktur luar dan dalamnya. Bagian utama pada akar adalah silinder pusat atau stele yang membuat xilem dan floem. Yang kedua ada endodermis yang merupakan lapisan pemisah korteks dan silinder pusat. Selanjutnya korteks letaknya langsung di bawah epidermis dan sel tidak tersusun rapat. Epidermis sel-selnya rapat dan dinding selnya mudah dilewati air sehingga bisa menyerap air dan mineral. Selanjutnya tudung akar terletak pada ujung akar dan disebut sebagai kalitra yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Akar ada 2 jenis. Yang pertama akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu relatif kecil dan umumnya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil seperti kelapa dan rumput. Satu lagi ada akar tunggang. Akar ini terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang dan akar lain merupakan cabang akar utama. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Organ kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai penopang, pengangkut air dan zat makanan, penyimpan makanan cadangan, serta alat perkembangbiakan. Struktur batang dikotil itu terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Sedangkan monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan stele tidak jelas. Dan di antara xilem dan floem tidak ditemukan kambium. Makanya batang monokotil tidak tumbuh besar. Yang ketiga ada daun sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Anatomi daun terdiri atas epidermis, parenkim, dan jaringan pembuluh. Ini dia struktur internal pada daun. Oh iya, daun mempunyai bentuk dan macam-macam tulang daun loh. Menyirip, tulang daunnya memiliki susunan seperti sirip ikan. Melengkung, berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Daun seperti ini biasanya ada pada daun sirih. Tuh lihat, tulang daunnya melengkung. Menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Bentuk daun seperti ini ada pada daun pepaya. Tuh lihat, dia punya banyak cabang. Selanjutnya sejajar. Jenis daun ini berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bunga juga mempunyai struktur loh. Ada tangkai bunga sebagai penyambung bunga dengan batang. Ada kelopak bunga yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga sebagai pemikat kupu-kupu dan serangga dalam proses penyerbukan. Putik bunga itu sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya ada benang sari sebagai alat kelamin jantan. Selanjutnya yaitu organ buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji. Biji yang berkeping satu itu disebut monokotil dan yang berkeping dua disebut dikotil. Berikut adalah gambar perbedaan dari biji dikotil dan monokotil. Contoh biji dikotil itu adalah kacang hijau, petai, mangga, dan nangka. Sedangkan biji monokotil itu contohnya jagung, padi, gandum, dan kelapa. Gimana nih guys, sekarang udah paham kan mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya? Masya Allah bukan ciptaan Allah. Semua bagian tadi ada fungsinya. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi, marilah kita buktikan fungsi-fungsi tersebut. Untuk akar, di sini saya memakai bawang daun ya teman-teman. Akarnya akar serabut. Kemudian saya masukkan ke air dan berikan tanda spidol. Untuk eksperimen batang, siapkan beberapa gelas plastik, pewarna makanan, kubis, dan seledri.
Kemudian isi gelas tadi menggunakan air bersih ya. Lalu masukkan pewarna makanan. Di sini saya pakai warna pink dan warna hijau karena di rumah saya adanya warna pink dan hijau. Langsung aja dimasukkan kubisnya, seledrinya ke dalam air. Selanjutnya untuk eksperimen daun, ambil daun terserah mau daun apa saja, kemudian letakkan daun di piring bening atau gelas bening, lalu kasih air dan letakkan di bawah sinar matahari. Nah, untuk bunga bisa dilihat ya, bunga itu ada bagian-bagiannya. Ada putik sebagai kelamin betina dan ada benang sari sebagai kelamin jantan. Nah, untuk buah di sini saya memakai buah mangga. Pertama saya kupas dulu, lalu di sini bisa dilihat struktur dari buah. Ada kulit buah atau exocarp, ada daging buah atau mesocarp yang terletak di antara exocarp dan endocarp. Yang terakhir itu ada biji buah atau endocarp. Buah itu berfungsi melindungi biji. Nah, untuk akar bisa dilihat ya, setelah saya tinggalkan selama 2 jam, air yang berada pada gelas itu berkurang karena diserap oleh akar. Hal ini bisa terjadi karena akar merupakan alat penyerapan air. Jadi ini adalah hasil dari 2 hari seledri dan kubis direndam di air berwarna. Berdasarkan dari yang sudah kita tandakan, airnya berkurang karena seledrinya meresap. Dari daun seledrinya sendiri bisa dilihat bahwa ada warna pink di daun-daunnya. Tuh, itu warnanya pink di daunnya. Ada warna pinknya. Bisa dilihat ya, dari batangnya aja ada kelihatan warna pink. Nah, untuk kubis yang direndam dengan warna merah, bisa dilihat airnya juga berkurang dan ini bisa terlihat sangat jelas ya. Tuh, ada warna pinknya di sini. Sekarang saya mau coba potong dan mau lihat dalamnya ya. Tuh, kelihatan ya, ada warna pink. Nah, dari sini selaras dengan fungsi batang, yaitu salah satunya sebagai pengangkut air. Ngalir dari bawah sini. Tuh. Nah, setelah 2 jam, daun yang kita rendam di air tadi mengeluarkan buih-buih. Nah, buih-buih ini adalah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, hal ini membuktikan bahwa daun merupakan tempat pernapasan tumbuhan. Nah guys, biji kan punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Nah, cikal bakal tanaman mangga itu terdapat pada dalam biji ini. Maka dari itu, pertama harus membersihkan dulu bijinya, kemudian dibelah untuk mengambil benih yang ada di dalam. Nah, inilah biji yang akan ditanam dan akan menjadi mangga nantinya. Nah, setelah disemai, mangga akan tumbuh sedikit dari bijinya, lalu tinggal ditanam saja di tanah yang subur, lalu jangan lupa disiram. Hari demi hari, tanaman mangga akan tumbuh, membesar, dan menjadi pohon mangga. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya hari ini mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Thank you. See you again.